Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Baik teman-teman, di kesempatan hari ini kita sedang akan melakukan perbaikan setrika listrik, di mana untuk setrika listriknya ini tidak menyala ya teman-teman. Coba kita hidupkan, ini dia untuk lampu indikatornya. Oke teman-teman, sudah kita colokkan, setrika listriknya tidak mau menyala walaupun ini sudah kita hidupkan on di bagian pengaturannya ya teman-teman, masih tetap tidak menyala. Oke teman-teman, langsung saja kita cari bagian apa yang rusak. Ini teman-teman bisa lepas bagian penutup belakangnya ini ya. Ini ada satu buah baut yang harus teman-teman lepas jika teman-teman membongkarnya. Jika sudah teman-teman lepas, lalu teman-teman cek untuk bagian kabelnya yang pertama ya, karena ini dia awal dari tegangan masuk yang mau ke setrika ialah antara colokan dan kabelnya. Harus kita pastikan bahwasanya kabelnya bagus. Ini coba kita cek satu persatu. Oke, menyala ya teman-teman, atau masih terhubung kabel yang satu ini. Lalu kita pindahkan di bagian sebelahnya. Oke, masih menyambung. Ini menandakan untuk bagian kabelnya aman ya teman-teman. Tinggal kita selanjutnya cek bagian dalamannya dengan teman-teman lepas untuk bagian putarannya ini ya. Lalu teman-teman bisa lepas bagian bautnya ini. Ini ada dua baut yang harus teman-teman lepas di bagian depannya, dan yang selanjutnya teman-teman lepas baut yang berada di bagian dalam belakang ini. Oke, setelah teman-teman lepas untuk bagian baut depan dan belakang, teman-teman harus juga lepas baut kabelnya ya teman-teman, karena jika tidak teman-teman lepas nanti tentunya akan mengganggu, karena ini akan mengganggu, tidak bisa dilepas. Teman-teman nanti harus lepas semuanya ya. Ini juga teman-teman lepas ya bautnya. Nah, ini baru sekarang teman-teman lepas untuk bagian baut kabelnya. Lalu nanti kita bisa melihat bagian dalamnya, apakah elemennya yang bermasalah atau bagian otomatisnya atau termonya. Oke, bisa teman-teman tarik ke atas seperti ini ya, perlahan-lahan, karena ini ada yang nyangkut ya, seperti ini. Setelah itu teman-teman buka untuk bagian penutupnya ini. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah nampak jelas bagian dalamnya ya teman-teman. Ini dia untuk bagian elemennya yang menempel di bodi bawahnya ya teman-teman. Ini adalah elemen pemanasnya, dan ini dia untuk otomatis pengaturan suhunya atau sebagai sekaligus untuk on off nya ya teman-teman. Nah, jika kita putar seperti ini, seharusnya plat itu menempel ya teman-teman, tapi ini tidak mau menempel teman-teman. Mungkin ini yang menyebabkan setrika ini tidak mau menyala. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan perbaikan pada otomatisnya, langkah baiknya kita cek terlebih dahulu untuk bagian elemennya ya teman-teman, untuk memastikan bahwasanya elemennya ini masih bagus. Oke, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tempelkan di bagian
ujung elemennya ya, antara kaki-kaki elemennya. Ini ada dua kakinya ya teman-teman, kaki yang sebelah sini ya. Oke, kita akan coba tes antara kaki-kakinya yang nyambung teman-teman. Oke, menyambungkan teman-teman. Jarum testernya bergerak ke atas. Ini agak karatan mungkin ya, jadi kadang menyambung kadang tidak. Oke, untuk dari kaki-kakinya langsung masih menyambung nampaknya. Ini dia, masih terkoneksi. Oke, masih terkoneksi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, perhatikan, masih terkoneksi. Lalu kita urutkan ya. Ini setelah kaki elemen ada fuse. Nah, setelah fuse ini menyambung nggak teman-teman? Ternyata tidak masih ya. Masih man. Oke, masih menyambung teman-teman. Setelah fuse ternyata masih menyambung, bagus. Berarti untuk bagian yang pertama elemennya masih bagus. Oke kan, masih bagus. Pertama elemennya masih bagus. Lanjut ke fuse-nya. Fuse masih bagus. Nah, teman-teman harus urutkan satu persatu ya. Jika teman-teman mengecek suatu kerusakan, diurutkan yang pertama. Jadi teman-teman bisa mengetahui mana yang rusak. Oke, masih bagus. Nah, setelah fuse ini masuk ke bagian pengaturan atau otomatisnya teman-teman. Nah, ini input otomatis. Ini outnya teman-teman. Ini kan kabelnya teman. Ini tidak menyambung. Jadi caranya kita tempelkan multitesternya di bagian kabelnya teman-teman. Ini kan jalur kabel tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah melewati pengaturannya ya teman-teman. Ternyata tidak menyambung walaupun kita sudah putar mentok. Ternyata ini tidak menyambung, berarti yang masalah ini ya teman-teman. Sudah kita ketahui yang masalah ialah di bagian termo atau pengaturan suhunya, sekaligus ini sebagai on off nya ya teman-teman. Ini seharusnya kita putar ke kanan itu menyambung teman-teman, ini tidak. Ini menandakan plat yang berada di sana itu seharusnya terkoneksi ketika kita putar ke kanan. Ternyata ini tidak mau teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan setrika kita tidak menyala. Jadi teman-teman harus setel ulang bagian tengah ini ya teman-teman. Ini ada bautnya, baut min ya. Teman-teman bisa setel, putar ke kanan atau ke kiri, sehingga nanti bisa menempelkan plat bagian dalam ya teman-teman. Jika teman-teman atur nanti platnya bisa menempel. Coba kita akan cari obeng kecil dulu ya teman-teman, karena ini menggunakan obeng min, kita harus cari obeng kecil dulu. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata di bagian otomatisnya ini bisa terkoneksi ya teman-teman. Ternyata masih bisa, hanya saja ketika ini kan diputar ke kiri, ini harusnya memutus ya teman-teman. Ini sudah main memutus, naik ke atas. Ini platnya naik ke atas berarti memutus. Nah, ketika kita putar ke kanan, ini platnya turun, nempel bagian plat yang di bawahnya ya teman-teman, menempel di bagian plat bawahnya. Ini seharusnya antara kabel sama ini, jalur kabelnya ini harus terkoneksi ya teman-teman ketika di tester atau di multitester. Tapi ketika kita putar ke kanan seharusnya menempel. Ini kita multitester, ternyata tidak teman-teman. Berarti tadi ini sudah sesuai ya teman-teman, pengaturannya sudah bisa berjalan. Cuma hanya ketika waktu kita putar ke kanan seharusnya menempel antara ini ya, terkoneksi. Ini tidak teman-teman, ternyata platnya ini yang menempel ke bawah ini tidak terkoneksi. Antara plat tengah sama plat yang bawah ini tidak mau terkoneksi. Karena ada suatu hambatan ya teman, karena ada suatu hambatan, jadi ini tidak bisa terkoneksi. Padahal ini menempel teman-teman. Plat ini sudah menempel posisinya, tapi tidak terkoneksi atau tidak menyambung. Nah, ini penyebabnya karena adanya korosi atau karatan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kita butuhkan hanya ini teman-teman, geraji besi, geraji potong besi. Teman-teman bisa menggunakan pisau kecil
atau sejenisnya, yang penting tipis ya teman-teman. Nah teman-teman bisa, ini posisinya di off kan dulu ya teman-teman, kita putarkan ke kiri agar off, agar platnya naik ke atas ya teman-teman. Plat tengahnya naik ke atas, baru kita bisa masukkan atau selipkan ini ya gerajinya ke antara plat bawah dan plat tengah ini, kan ada selah ya teman-teman ketika diposisikan off nya. Nah kita masukkan seperti ini. Nah setelah kita masukkan seperti ini, kita gesek-gesek seperti ini teman-teman. Ini gunanya untuk menghilangkan bagian-bagian karat yang berada di platnya itu tadi ya teman-teman, karena di bagian plat atas dan bawahnya itu mengeluarkan karat seperti ini, jadi tidak bisa terkoneksi atau menyambung. Nah tadi kan kita ukur ini tidak menyambung ya teman-teman, seharusnya elemen ini menyambung setelah kita on kan, tapi ini tidak teman-teman. Kita masukkan geraji besi ini seperti ini, bisa gosok-gosok. Nah kira-kira sudah bersih ya. Oke, kita masukkan satu lagi, sekali lagi. Nah kita gesek-gesek seperti ini. Nah sudah cukup teman-teman. Sekarang kita posisikan di posisi on. Nah kita posisikan off dulu ya teman-teman untuk memastikan. Nah, ini posisi off ya teman-teman, tidak menyambung. Oke, terlihat ya teman-teman, tidak menyambung. Nah sekarang kita putar posisi on, putar ke kanan. Nah coba kita lihat ya teman-teman, apa sudah bisa menyambung. Oke teman-teman, berhasil. Setrika sudah aktif kembali. Ini menandakan setrika sudah hidup ya teman-teman. Kita beri arus nanti, ini sudah bisa menyala teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sangat gampang sekali kan. Kita off-kan kembali, coba kita off-kan kembali. Oke, mati ya kan. Kita on-kan kembali, menyala ya teman-teman. Jarumnya naik, kita turunkan. Oke, sudah main ya teman-teman. Berarti ini setrika sudah berhasil kita perbaiki ya teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman menemukan setrika teman-teman rusak seperti ini, teman-teman bisa gunakan plat apa saja, yang penting bisa membersihkan. Tapi jika teman-teman menemukan otomatisnya ini tidak bisa main ya teman-teman, kita putar ke kiri seharusnya kan naik ke atas platnya, tapi diam saja. Atau kita putar ke kanan seharusnya platnya turun, terkoneksi atau on, tapi itu tidak main. Teman-teman bisa setel bagian baut tengah ini ya, teman-teman bisa sesuaikan. Oke teman-teman, kita tutup kembali ya. Nanti setrikanya nanti kita akan coba.
Oke teman-teman, sudah selesai kita rapihkan dan saatnya kita akan coba. Kita colokkan ya teman-teman, di posisi on. Oke teman-teman, menyala ya setrikanya, dan coba kita off kan. Oke, mati teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Demikianlah tutorial cara memperbaiki setrika listrik yang mengalami mati total. Sangat mudah sekali, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya jika teman-teman setrikanya mengalami kerusakan seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum.